Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini semua anugerah nikmat berasal dari Allah kepada kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita mengucapkan memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tindak lanjuti bersyukur dengan fisik kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita, serta dengan harta kita. Insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah, nikmat akan senantiasa ditambahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak suka, tidak gemar bersyukur, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanggalkan, kita singkirkan segala atribut keduniawian. Kita berbenah terus menuju kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena inilah yang akan dimuliakan oleh Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka mari kita berbenah terus menuju kepada ketakwaan. Nah, di antara upaya kita untuk meraih takwa adalah yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan, saum atau siam di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan memasuki beberapa hari lagi ini bulan suci Ramadan. Menurut informasi yang kita peroleh, ada kemungkinan perbedaan penetapan bulan Ramadan awal ini. Dengan hisab hakiki wujudul hilal besok mulai hari Senin. Sedangkan dengan imkanur ru'yah atau dengan ru'yah, insya Allah mulai hari Selasa. Mari kita memilih di antara itu. Pengumuman pemerintah insya Allah kemungkinan adalah hari Selasa. Sedangkan dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah mulai hari Senin. Kita yakini kemudian kita laksanakan. Yang tidak baik adalah yang tidak memilih, tidak ikut salah satu di antara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam rangka itulah pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai persiapan menjelang menyambut memasuki bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Minimal kita bergembira, senang, happy, enjoy, merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Karena ini adalah bulan yang mulia. Bahkan orang Indonesia menyebutnya bulan suci. Bulan yang penuh dengan pahala, dicurahkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi digelontorkannya dana yang tak terbatas di bulan Ramadan. Keberkahan yang tak terbatas di bulan Ramadan, pahala yang tidak terbatas di bulan Ramadan, ampunan yang tidak terbatas dari Allah di bulan Ramadan. Ini hanya dijumpai di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak senang, kalau kita tidak bergembira, maka ini rugilah kita. Maka Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya di neraka. Minimal kita bergembira dulu. 1, 2, 3 hari ini kita senang sekali, seperti sedang merindukan seorang yang kita cintai, seorang kekasih atau seorang istri atau anak yang kita cintai, dan ini adalah tamu yang agung, yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kita dengan memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mudah-mudahan kita dijumpakan dengan bulan Ramadan, bisa memenuhi segala macam rukun, wajib, sunnah, amalan utama di bulan Ramadan dengan sempurna, sehingga nanti kita bisa mengakhiri bulan suci Ramadan dengan penuh kemuliaan, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan bisa kembali kepada kesucian. Maka kita hendaknya dalam beberapa hari ini kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya adalah kemaksiatan. Kita memperbanyak berdoa, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berdoa, kapan kita berzikir? Kapan saja. Ladina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir ketika kita sedang berbaring, sedang duduk, ataupun sedang berdiri, kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dengan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dengan senantiasa menyimak tausiah-tausiah keagamaan, hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan iman, dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan hal-hal positif lain yang sekiranya itu bisa mengkondisikan secara kondusif terhadap diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan baik. Kemudian yang keempat, membayar utang puasa pada tahun sebelumnya bila masih ada, bila masih mungkin. 1 besok berarti Sabtu, Minggu masih ada waktu untuk bayar utang, kalau yang masih punya utang dulu. Kalau yang tidak ada uzur, itu harus disar utang. Kecuali yang ada uzur, misalnya karena orang sudah tua sekali, sekarang mau puasa ragu-ragu ini. Nah, itu adalah dengan bisa dibayarkan dengan fidyah kalau orang yang sudah benar-benar tidak mampu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kelima, yaitu dengan menjauhi perbuatan maksiat, yaitu perbuatan dosa. Karena perbuatan maksiat itu adalah merugikan diri sendiri, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185, 186 itu menyampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan mengabulkan doa-doa bagi siapa saja yang bermohon kepadaku, kata Allah. Nah, kalau kita bermaksiat, berbuat dosa, apalagi itu menjadi hobi, kebiasaan, kegemaran, maka ini semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memang dekat dan sangat dekat dengan ibadah, dengan ketaatan. Tapi Allah bisa jauh dan menjauh karena perbuatan mungkar, maksiat, faksa, dan seterusnya.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam adalah dengan memperdalam ilmu agama. Mungkin di antara kita tidak berkesempatan kuliah, mondok pesantren, atau secara khusus kita memperdalam ilmu agama. Tapi sekarang media kita sangat banyak. Kita sekarang banyak buku-buku, banyak kitab-kitab. Bahkan di medsos sekarang sudah lengkap semuanya, tinggal kita mau apa tidak. Semuanya sekarang tersedia fasilitas, sehingga tidak ada istilah kita tidak bisa belajar, tidak ada kesempatan belajar. Siapapun sekarang bisa belajar. Yang penting kita memiliki niat untuk memperdalam, memperteguh tafakuh fiddin, memperdalam pengetahuan agama kita. Syukur nanti kita bisa berkesempatan untuk meneruskan kepada generasi kita, anak-anak kita, memperdalam pengetahuan agama mereka. Kemudian yang ketujuh adalah persiapan fisik untuk puasa. Mari kita persiapkan fisik kita, badan kita, jasad kita. Dalam beberapa hari ini kita jaga kesehatan kita agar di bulan Ramadan ini benar-benar kita bisa menunaikan dengan baik. Karena puasa itu termasuk ibadah fisik. Harus ada ketahanan dalam diri kita. Kalau kita kurang sehat, maka mungkin jam 9, jam 10 kita udah keringat dingin, udah mau pingsan dan seterusnya. Karena apa? Kurang sehat. Tapi ya bagi yang sehatnya biasa baik, udah nggak nampak seperti orang tidak puasa, seperti keseharian. Karena apa? Sehat. Sehat itu bagaimana dijaga? Dengan apa? Dengan pola hidup, pola makan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita berusaha untuk menjaga fisik ini. Supaya apa? Supaya ibadahnya bisa dengan baik, dengan sempurna. Walaupun orang yang sakit itu boleh tidak puasa, tapi kita pengennya kan sehat. Sebagaimana orang sholat. Orang sholat itu pengennya bisa berdiri, pasti itu. Tapi ketika tidak mampu berdiri, dia boleh dengan duduk. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan jiwa dan mental. Jadi fisik kita siap, mental kita, spiritual kita, psikis kita juga siap. Mempersiapkan mental dan jiwa untuk menghadapi berbagai macam tantangan nanti. Biasanya mungkin kita makan, di warung bakso, warung soto, warung pecel di siang hari. Nah besok sudah kita tidak demikian itu. Harus ada kesiapan mental. Apalagi kalau teman-teman kita di sekeliling kita banyak yang seperti itu. Waduh, teman-teman saya banyak yang makan siang, malamnya sih sahur, tapi siangnya juga sahur. Ini bahkan sekarang di TikTok itu beredar sesuatu yang menyesatkan itu, walaupun itu humor. Saya sibuk sekali kalau malam, ya, ketika maghrib berbuka, kemudian makan, kemudian sholat isya, tarawih, tadarus, sholat malam, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Saya tidak sempat untuk bermain, tidak sempat untuk dikumpulkan, diundang. Nanti kalau siang aja kita makan-makannya. Nah itu kan pelecehan. Itu lagi beredar banyak itu. Nah maka jemaah sekalian, kita persiapkan mental dan jiwa kita. Kemudian yang ke-9 adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Barangkali Al-Quran jarang kita tengok. Mari kita tengok tiap hari nanti Al-Quran. Kita baca mulai dari sekarang. Kita tandai, tengeri. Syukur nanti di bulan Ramadan kita bisa khatam ini beberapa kali. Ya minimal ya sekali lah bisa khatam misalnya. Itu sangat bagus. Karena ini bacaan yang paling mulia. Tidak ada bacaan yang melebihi kemuliaannya di dunia ini selain Al-Quran. Maka biasakan kita untuk membaca Al-Quran sebisanya, semampunya. Yang penting rutin. Tiap hari kita baca Quran. Walaupun sedikit-sedikit tidak apa-apa. Syukur banyak. Tapi kita merutinkan membaca Al-Quran. Anak-anak kita, istri diajak untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Syukur nanti di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis-majelis taklim bisa dibacakan Al-Quran. Dan ini salah satu yang menjadi amalan unggulan di bulan Ramadan, yaitu tadarus, tadabur pada Al-Quran.
Kemudian yang berikutnya, yang ke-10 adalah persiapan peralatan ibadah. Kita siapkan alat ibadahnya dari sekarang. Kita cuci, kita persiapkan agar nanti ketika bulan suci Ramadan semuanya benar-benar siap. Mukenanya, sarungnya, sajadahnya, dan seterusnya yang sekiranya kebiasaan kita untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan kita persiapkan. Sehingga kita ada benar-benar siap seperti kita mau menerima tamu. Ruangannya sudah rapi, kemudian minumannya sudah tersedia, jamuannya atau nyamikannya sudah siap. Ketika tamu datang, kita sudah benar-benar ready, sudah benar-benar siap. Jangan sampai kemudian kita memasuki bulan Ramadan, sarungnya tidak ada, kemudian kalau ada belum dicuci sehingga tidak suci, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah yang ke-11, menyucikan niat kita. Mari kita niati dari sekarang puasa penuh. Mari kita niati dari sekarang tarawihnya penuh. Mari kita niati dari sekarang untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan segala amalannya dengan penuh. Jangan udah belum apa-apa udah niat kita, nanti saya puasanya mau di awal dan di akhir saja. Ya, nggak usah semacam itu. Tapi kita niatkan yang mulia, yang lurus, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita bulan suci Ramadan ini dan kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk golongannya orang-orang yang diharapkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa ini pula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.